Sekarang kita sudah berada di mulut. Mulut merupakan gerbangnya sistem pencernaan pada manusia. Di mulut terdapat dua proses mekanisme dan kimiawi. Proses mekanisme adalah di mana otot-otot bekerja untuk mengunyah makanan. Jadi makanan akan dikunyah sekecil mungkin. Kemudian proses kimiawi di mana membutuhkan enzim-enzim untuk melarutkan makanan. Pada rongga mulut, enzim-enzim terdapat pada air liur. Nah, air liur ini akan membantu proses menghaluskan makanan-makanan menjadi kecil. Kemudian makanan tersebut menjadi bolu. Teman-teman, sekarang kita berada di lorong yang sangat panjang seperti tabung yang bernama esofagus. Namanya bagus, keren, dan kreatif. Bagus, makanan akan terus maju karena ada gerakan otot. Nah, gerakan otot ini disebut sebagai gerakan peristaltik. Teman-teman, kalian harus hati-hati karena di lambung terdapat asam klorida. Asam klorida itu sangat korosif dan dapat membunuh bakteri, virus, maupun kuman-kuman yang berada dalam makanan. Jadi makanan yang kita cerna itu tidak menimbulkan penyakit. Pada lambung ini, makanan akan berendam selama kurang lebih 3-4 jam. Makanan yang sudah diproses selama 3-4 jam di lambung akan menjadi ismus atau bubur halus. Nah, bubur halus tersebut akan masuk sedikit demi sedikit ke usus halus. Panjang usus halus itu sangat panjang, 2 kali mengelilingi dunia. Wah, sangat panjang sekali teman-teman. Nah, maka dari itu usus halus dibagi menjadi 3 bagian. Usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunom, papan atau ilium. Nah, sekarang kita sudah berada di usus 12 jari. Pada usus 12 jari terdapat 2 sali dan saluran pankreas. Pada saluran hati akan menghasilkan enzim empedu. Enzim empedu akan membantu pada proses pemecahan molekul pada makanan. Pada saluran pankreas terdapat enzim lipase dan enzim amilase. Enzim lipase akan memecah lemak. Makanan sudah dipecah menjadi bentuk tersederhana. Di usus tengah tidak terjadi proses pencernaan makanan. Jadi, usus tengah ini bisa disebut sebagai usus kosong. Teman-teman, perjalanan memang sangat panjang pada usus halus ini. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, kita sudah sampai di usus penyerapan. Pada usus penyerapan, makanan akan diserap oleh villi. Nah, villi adalah lipatan-lipatan kecil yang berada pada usus halus, khususnya usus penyerapan. Bila kita lebarkan, villi bisa selebar lapangan tenis. Lapangan tenis, bukan tenis meja, bukan, ya. Berarti kan sangat panjang sekali ya teman-teman. Nah, baiklah, karena semua sari-sari makanan sudah diserap, akhirnya tinggal sisa-sisa makanan saja. Sisa-sisa makanan tersebut ke dalam usus besar. Pada usus besar terdapat bakteri yang bernama E. coli. Bakteri E. coli akan membantu dalam pembusukan makanan. Nah, makanan yang sudah membusuk akan disebut sebagai feces. Pada dinding usus besar, makanan yang mengandung banyak sekali air akan diserap oleh dinding usus besar. Sedangkan makanan yang kekurangan air akan diberi air. Tujuannya agar memudahkan feces untuk keluar.
kita sudah melakukan tur singkat pada sistem pencernaan pada manusia. Bagaimana? Seru bukan? Bila kurang seru, kita ulangi sekali lagi. Wah, sistem pencernaan memang sangat bagus ya. Layaknya sebuah mesin yang canggih, sistem pencernaan juga dapat rusak. Nah, dapat rusak ini diakibatkan karena digerogoti oleh penyakit-penyakit. Nah, penyakit-penyakit pada sistem pencernaan antara lain sariawan, diabetes, obesitas, sembelit, diare, dan lain-lain. Nah, teman-teman apa sudah tahu apa-apa saja penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi? Sariawan terjadi pada rongga mulut. Nah, mulut yang terluka tersebut akan membuat kita kesulitan dalam mengolah makanan menjadi lebih kecil. Nah, maka dari itulah kita perlu menjaga kesehatan mulut. Kedua, penyakit obesitas. Obesitas terjadi karena kita makan makanan yang berlemak secara terus-menerus. Nah, makan makanan yang berlemak tersebut akan masuk ke dalam sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan tersebut, lemak akan menempel pada dinding-dinding usus pencernaan. Yang ketiga, penyakit sembelit. Sembelit terjadi karena feses kekurangan air, sehingga saat pengeluaran feses akan kesulitan. Mah terjadi karena pola makan yang tidak teratur. Seperti kita makan makanan satu hari satu kali, lalu besoknya satu hari 3 kali, lalu besoknya satu hari 1 kali. Nah, itu tidak dianjurkan teman-teman. Teman-teman harus makan sebanyak 3 kali sehari. Yang kelima, diare. Diare terjadi karena perut sakit dan kebanyakan air pada feses. Akhirnya saat mengeluarkan feses adanya air yang terlalu berlebihan. Penyakit tadi kita bisa menerapkan tips kesehatan dari saya. Yang pertama, menjaga pola makan yang teratur. Yang kedua, makan makanan yang penuh gizi. Yang ketiga, selain diare, virus corona ternyata menyerang sistem pencernaan pada manusia. Gejala yang ditimbulkan oleh virus corona sama persis dengan penyakit diare. Hal ini terungkap oleh artikel Clinical Doctor tahun 2020 kemarin. Dinyatakan sistem pencernaan pada manusia dengan cara melalui makan makanan yang telah kita makan. Gejala yang ditimbulkan antara lain mual, muntah. Untuk mengetahui virus itu adalah virus corona atau diare, maka perlu adanya cek ke dokter. Hal ini akan diakuratkan melalui pemeriksaan yang berkala. Teman-teman, materi sistem pencernaan pada tubuh ternyata sudah pernah dibahas pada Al-Quran loh. Pada Al-Quran ayat 1-5 di mana menjelaskan pembentukan manusia. Pada pembentukan manusia tersebut kita harus bersyukur karena Allah telah menciptakan kita yang begitu sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Kita sudah membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia secara menyeluruh. Nah, teman-teman, saya ingin tahu bagaimana tingkat pemahaman kalian terhadap sistem pencernaan. Maka dari itu, mohon kerjakan tugas LKPD yang ada di link deskripsi untuk mengetahui pemahaman kalian. Cara pengerjaannya cukup mudah, teman-teman hanya perlu menekan klik link di bawah, kemudian mengisi soal-soal yang ada
dengan petunjuk yang sudah ada pada LKPD. Baiklah teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, jangan bersedih, kita bisa bertemu pada video berikutnya dengan materi yang berbeda juga. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dengan begitu insya Allah kita akan terhindar dari berbagai penyakit yang menimpa pada kita. Nah teman-teman, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.